Salam bahagia dan semangat. Di sini Ibu akan menjelaskan materi KD 3.3. Berikutnya akan dilanjutkan dengan video penjelasan materi KD 3.4. Oke, kita mulai saja. Judul materi kita adalah kritik musik. Tujuan pembelajarannya mendeskripsikan pengertian umum kritik, memahami tujuan kritik musik, mengidentifikasi pendekatan kritik musik, menganalisis pertunjukan musik barat, dan membuat kritik atas pertunjukan musik barat. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan di kelas bagaimana caranya kalian bisa melihat, mengungkapkan efek positif dan efek negatif dalam sebuah pertunjukan musik. Setiap pertunjukan musik itu memiliki efek positif dan negatifnya yang bisa kita rasakan. Contoh efek positifnya kita dapat terhibur, contoh negatifnya mungkin di dalam isi lagunya itu ada beberapa makna yang agak menyinggung. Nah, itu contohnya. Pengertian kritik musik secara umum adalah kegiatan menganalisis atau mengevaluasi sesuatu dengan tujuan meningkatkan pemahaman, apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Gunanya untuk melihat kelemahan dan kelebihan sebuah pertunjukan tersebut. Untuk apa kita bisa melihat kelemahan dan kelebihannya? Agar kita dapat memperbaiki apa yang lemah dalam pertunjukan tersebut dan dapat meningkatkan apa yang sudah bagus dalam pertunjukan tersebut. Ingat, kata kuncinya adalah menganalisis atau mengevaluasi, ya, untuk meningkatkan pemahaman. Pemahaman berarti kita memahami, mengerti. Apresiasi berarti menghargai, ya. Gunanya pertunjukan kritik musik juga menghargai dan membantu memperbaiki karya kita. Oke, kita lanjutkan. Ketika kita memberikan kritik musik, ya, pastikan bahwa kita membangun, ya, kritik yang baik, menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat mengecam, mencaci maki, mengolok-olok, atau kata-kata tidak pantas. Pilihan kata harus tepat, lugas, tegas, dan bersifat memberikan motivasi agar si pencipta karya musik atau musisi tergugah untuk memperbaikinya. Ada 4 pendekatan dalam kritik musik. Jadi ada beberapa cara atau jenis kritik musik. Nah, pendekatan kritik musik itu ada 4, yaitu yang pertama, kritik jurnalistik. Yang kedua, kritik pedagogik. Yang ketiga, kritik populer. Yang keempat, kritik ilmiah. Apa itu kritik jurnalistik? Kritik yang dalam bahasa yang ringkas dan tidak terlalu mendalam. Artinya yang dibahas, yang diberikan, ya, pendapat, penilaian yang bersifat tidak terlalu mendalam. Contoh yang tidak terlalu mendalam itu tidak membahas tentang sejarah musik tersebut dan lain-lain. Jadi hanya untuk menilai apa yang dia lihat saja, begitu. Jenis kritik musik ini biasanya mengandung aspek pemberitaan. Tujuannya untuk menginformasikan kepada publik tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan musik. Ya, biasanya kritik jurnalistik ini ditampilkan di surat kabar atau media cetak, ya. Makanya dia disebut kritik jurnalistik. Kritik pedagogik. Pedagogik berarti ada hubungannya dengan pengetahuan. Jenis kritik musik ini biasanya dilakukan oleh pengajar kesenian dalam sebuah lembaga pendidikan. Tujuannya untuk mengembangkan bakat peserta didik. Berarti jika kamu tampil, ya, di depan kelas bernyanyi, kemudian Ibu Mary atau Ibu Suci menilai, memberitahu apa kelemahan dan kelebihannya, itu disebut kritik pedagogik. Selanjutnya, kritik populer. Jenis kritik musik ini dilakukan oleh publik dan kombinasi para juri pada sebuah kontes. Kritik ini banyak dilakukan pada program acara TV, pencarian bakat.
Kritik ini harus dikemas lebih menarik, mengesankan, dan memukau penonton. Nah, ini contohnya apa? Indonesia Idol. Jadi kritik populer adalah kritik yang bukan hanya memberikan apresiasi kepada musisinya, tetapi juga memperhatikan respon dari penonton. Artinya kata-kata dari kritikannya itu harus unik gitu loh. Harus unik. Mungkin kalian sudah tahu ya, karena lihat saja contohnya acara Indonesia Idol, bagaimana juri-jurinya berkomentar begitu. Selanjutnya kritik ilmiah. Nah, kritik ilmiah adalah jenis kritik yang dilakukan secara mendalam dengan menggunakan data-data dan analisis data terkait musik yang dikritisi. Nah, ini berbeda dengan tadi ya. Kalau pedagogik tadi kan lebih ke motivator ya, lebih memotivasi dan melihat apa yang ada di depan musisi di depan kelas ya. Sedangkan jurnalistik hanya pemberitaan singkat ya tentang sebuah pertunjukan yang ditaruh di dalam media cetak. Kemudian kalau populer itu biasanya di TV, gunanya untuk menarik penonton. Sedangkan kritik ilmiah ini bersifat sangat mendalam, karena kritik ilmiah itu bukan hanya menjelaskan baik buruknya, tidaknya sebuah pertunjukan musik, ya, tetapi dia juga membahas siapa penciptanya, mengapa diciptakan, kemudian mengapa judulnya begitu, mengapa pertunjukannya begitu, sampai mendalam, baik itu secara makna, secara teknik, ya, secara musisinya dan sejarahnya, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Aspek kritik musik. Nah, pembelajaran kritik musik pada bab ini lebih diarahkan pada pendekatan kritik jurnalistik yang diinformasikan secara tertulis. Baik. Nah, aspek kritik musik itu ada dua. Yang pertama substansi musikal. Substansi musikal ya adalah aspek-aspek yang dapat digunakan sebagai materi kritikan yang berhubungan dengan aspek musikal. Aspek tersebut adalah ritme, tempo, irama, aransemen, dan skill. Jadi aspek kritik musik ini yang pertama itu dari dalam musiknya ya. Dari dalam musiknya berarti hanya karyanya. Jadi kalau kita membahas karya berarti mungkin ritme lagu tersebut, temponya, notasinya bagaimana, aransemennya bagaimana, kemudian pembawaan si penyanyi bagaimana, skillnya bagaimana, begitu. Oke, selanjutnya aspek kedua itu dari luar, ya, eksternal, yaitu penyajian. Nah, penyajian di sini bisa saja dari tata rias, ekspresi musisi, kemudian bisa saja tata lampu atau tata panggungnya. Ya, Ibu yakin kalian paham. Jadi ada dua ya tadi aspek kritik musik yang dapat kita kritik. Yang pertama isinya ya, substansi musikalisasinya. Yang kedua penyajiannya, internal maupun eksternal. Ingat ya nak ya. Lanjut, langkah-langkah menulis kritik musik. Yang pertama, usahakan untuk selalu fokus melihat pertunjukan dan hindari melakukan kegiatan lain. Ya, udah pasti ya, seperti berbincang dengan penonton lain, makan atau bermain gadget. Jadi kalau kita melihat sebuah pertunjukan, kita mau analisis, kita lihat dulu, kita perhatikan baik-baik, jangan pegang apapun, jangan ngobrol apapun. Yang kedua, buatlah catatan kecil atau singkat yang isinya tentang kebaikan atau kekuatan, kekurangan, kelemahan, dan kemungkinan solusi atau jalan keluar yang ditawarkan. Nah, ini kita kan sudah pernah ya kemarin di pertemuan beberapa minggu yang lalu kita melihat sebuah pertunjukan musik ya, itu The Magic. Nah, di situ kan ketika Ibu menunjukkan, kalian di situ fokus melihatnya. Kemudian kalian menulis. Sembari kalian melihat, kalian sembari menulis tuh apa saja yang terlihat di situ. Oh, apa kelemahannya, apa kelebihannya musik tersebut. Oke? Nah, lanjut yang ketiga, catatan kecil tersebut ya dikelompokkan sesuai bahasan-bahasan atau analisis yang disampaikan. Jadi catatan kita tadi kan banyak tuh, karena kalian langsung menulis berdasarkan apa yang kalian lihat, itu kan ditulisnya enggak berdasarkan aspek-aspeknya. Jadi aspek musikal sama aspek penyajiannya mungkin masih campur aduk. Nah, sekarang kita bedakan. Nah, aspek musikalnya di mana, aspek penyajiannya bagaimana, kemudian maknanya apa, ya, sejarahnya bagaimana, mungkin dibeda-bedakan. Yang keempat, tuliskan kritik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke. Nah, ini kita belajar untuk menyampaikan pendapat ya, menyampaikan kata-kata yang mudah dipahami. Menggunakan Indonesia baku ya, siapapun maupun daerah manapun bisa membaca dan memahami apa yang kalian tulis. Oke.
Langkah-langkah menulis kritik musik ini berkaitan dengan deskripsi tersebut. Hal-hal yang patut diperhatikan dalam menulis kritik ilmiah adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk menulis kritik ilmiah ya. Yang pertama, data yang digunakan sebagai dasar penulisan kritik adalah data yang telah teruji kebenarannya. Namanya kritik ilmiah, sama ini dengan kalian menulis sebuah karya ilmiah ya. Itu kan berdasarkan fakta. Jadi harus teruji kebenarannya, valid begitu ya. Yang kedua, analisis data adalah sebuah pendapat atau opini kritikus mengenai sesuatu hal yang dikritisi berdasarkan data yang telah diperoleh. Nah, data-data tadi yang berdasarkan fakta tadi kita analisis kembali, kita buat ini merupakan buah pendapat dan opini kritikus. Ya, bisa kita cari tahu. Nah, tadi mungkin kita sudah ada karya yang kita lihat, kemudian kita cari data-datanya yang sebenarnya, kemudian kita lihat apakah ini pernah sudah dikritik oleh kritikus lainnya. Nah, kita baca kembali agar kita dapat menyimpulkan, membuat pendapat baru ya. Oke. Yang ketiga, kritik ilmiah harus menggunakan kaidah-kaidah atau tata bahasa ejaan bahasa Indonesia yang benar ya. Oke, ini udah pasti. Yang keempat, seperti pada tulisan ilmiah lainnya, format penulisan kritik ilmiah minimal menggunakan 3 pokok pembahasan, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Langkah-langkah menulis kritik musik itu pendahuluan. Biasanya dalam pendahuluan ini dijelaskan istilah pengertian musik apa yang mau kita bahas, kemudian sejarah musiknya, kemudian keberadaan musik tersebut, kemudian harapan yang ada pada tulisan tentang kritik pada pementasan musik tersebut gitu ya. Jadi harapan-harapan yang ada pada sebuah karya musik tersebut. Nah, pembahasan di sini kita bisa melihat sajian. Nah, inilah tadi yang aspek yang kita bahas tadi ya, bisa dari aspek musikalitasnya atau berdasarkan penyajiannya. Kemudian bahasan tentang musikalitas ya, jelas ya. Begitupun makna juga ada di pembahasan ya, Nak. Yang ketiga adalah penutup, berisi tentang musik dan harapan kritikus kepada pemusik. Di sini juga ada beberapa unsur ya, 5 hal pokok yang harus diperhatikan dalam penulisan kritik musik, yaitu tadi yang pendahuluan ya. Pendahuluan pada bagian ini berisikan identitas musik yang akan dikritisi, contohnya penulis musik, judul karya musiknya, penyanyinya, dan lain sebagainya. Deskripsi pada bagian ini akan diuraikan penyajian fakta yang berkaitan musik yang akan dikritisi. Penyajian fakta ini dalam bentuk pernyataan, elemen, serta warna bunyi dalam musik tersebut. Berarti mendeskripsikan berdasarkan apa yang kita dengar ya, Nak ya. Kemudian analisis, pada bagian ini berisikan uraian tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan nada, melodi, ritme, harmoni, serta dinamika sebuah karya musik. Analisis juga berisikan pernyataan tentang mutu dari sebuah karya musik. Nah, yang tadi kita pertama mengetahui dulu identitas sebuah karya tersebut, kemudian kita menjelaskan apa yang kita dengar secara fakta, kemudian kita analisis apa yang kita lihat tadi, kita bahas. Kemudian interpretasi adalah bagian berisikan tingkat ketercapaian unsur artistik dalam sebuah penyajian musik. Dalam interpretasi juga disampaikan perbandingan antara karya musik sejenisnya. Nah, interpretasi ini lebih dalam lagi dibandingkan analisis karena ada perbandingan dengan musik lainnya. Kemudian evaluasi. Pada bagian ini sang kritikus musik akan menyatakan pendapatnya tentang penyajian sebuah musik. Pendapat ini tidak dalam bentuk opini, namun harus diberikan dasar yang sebelumnya telah didapat dari hasil deskripsi dan analisis. Evaluasi merupakan tahapan terpenting dalam sebuah kritik musik. Penyajian pokok evaluasi bisa dalam bentuk kebaikan atau kegagalan dalam sebuah penyajian musik. Oke. Ini contoh soal pemantik kemarin ya, yang kemarin Ibu sampaikan di kelas. Oke, terima kasih. Ini untuk KD 3.3 ya, rangkumannya cukup seperti itu tentang kritik musik. Semoga kamu bisa mendengarkan, kemudian kamu baca kembali, kamu ingat, kamu bahas untuk ujian kita besok. Ya, Ibu ucapkan selamat berjuang, selamat bekerja, selamat belajar, dan salam bahagia.